Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bertemu kembali di mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pokok bahasan kita mengenai peramalan time series menggunakan metode exponential smoothing. Di sini kita akan membahas metode terakhir yang termasuk dalam kategori exponential smoothing, yaitu triple exponential smoothing, atau lebih dikenal dengan metode Winters. Metode peramalan Winters ini dia mengembangkan dari metode Holtz yang mana metode ini akan mampu untuk mengurangi garat lamaran pada pola data musiman. Nah, jadi kalau kemarin kita membahas metode single exponential smoothing itu untuk deret stasioner, kemudian Holtz method untuk deret yang memiliki trend, dan di sini Winters method ini kita akan gunakan untuk deret yang memiliki pola musiman. Nah, pada metode ini akan dilakukan pemulusan pada 3 parameter tersebut, yaitu adanya pemulusan pada data eksponensial, adanya pemulusan terhadap tren, dan adanya pemulusan musiman. Nah, di mana setiap pemulusan tersebut kita akan memberikan bobot tertimbang sesuai dengan apa yang kita tetapkan bobotnya. Nah, di mana pemulusan di sini ini menggunakan konstanta pemulusan alfa untuk memuluskan nilai saat ini, kemudian konstanta pemulusan beta untuk bobot pemulusan tren, dan juga konstanta pemulusan gamma untuk memuluskan musiman. Ini merupakan persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung peramalan dengan menggunakan metode Winters. Karena metode Winters di sini ada 3 parameter yang termuluskan, nah berarti kita melakukan pemulusan terlebih dahulu terhadap ketiga parameter tersebut, yaitu pemulusan terhadap tingkat saat ini, kemudian pemulusan terhadap tren, pemulusan terhadap musiman, dan terakhir baru kita bisa melakukan peramalan untuk periode ke depan. Oke, yang pertama di sini kita akan melakukan pemulusan terhadap tingkat saat ini, yang mana estimasi pemulusan tingkat saat ini memiliki simbol L ya, dan di sini polanya hampir sama dengan metode Holtz ataupun juga metode single exponential smoothing. Namun yang membedakan di sini untuk estimasi nilai saat ininya, nilai Y-nya ini dibagi dengan nilai estimasi musiman. Nah, sehingga nilai estimasi tingkat saat ininya bisa menyesuaikan terhadap pola musiman yang dimiliki. Yang kedua, kita melakukan estimasi terhadap tren atau memuluskan tren, di mana pemulusan tren di sini ini kita gunakan ya dengan simbol T, dan juga dengan menggunakan bobot termuluskan beta. Untuk estimasi tren ini masih sama dengan estimasi tren yang bisa kita gunakan untuk memuluskan tren pada metode Holtz. Yang terakhir, ini kita akan melakukan estimasi musiman. Estimasi musiman di sini disimbolkan dengan ST, yang mana ST di sini kita akan memuluskan indeks musiman, yaitu perbandingan antara nilai aktual pada periode T dibagi dengan nilai estimasi tingkat saat ini pada periode T. Yang mana indeks musiman di sini kita kalikan dengan bobot pemulusan musiman, yaitu gamma, ditambah dengan 1 min gamma dikalikan estimasi musiman sebelumnya. Nah, estimasi musiman sebelumnya di sini ini harus kita perhatikan bahwa periode yang kita gunakan untuk estimasi musiman yang sebelumnya itu merupakan periode pada musim sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita memiliki dalam satu musim tersebut ada 4 periode, maka untuk meramalkan nilai estimasi musiman pada periode kelima itu kita menggunakan estimasi musiman yang lalunya, yaitu pada periode pertama. Jadi di sini T di sini merupakan T5 dan S-nya itu 1 periode musim, yaitu 4 periode.
Dan terakhir, setelah kita memuluskan ketiga komponen tersebut, baru kita bisa melakukan peramalan untuk beberapa periode ke depan. Ya. Jadi untuk meramalkan periode ke depan, kita mencari aksen T ditambah P di sini berapa periode yang akan kita ramalkan. Nah itu untuk mencari ramalannya, yang pertama di sini ada dua komponen ya. Ada estimasi tingkat saat ini ditambah dengan P dikali estimasi tren, yang mana ini sama dengan metode Holtz. Namun, karena ada efek musimannya di sini, maka nilai yang kita dapatkan itu dikalikan dengan estimasi musiman. Kemudian untuk melakukan perhitungannya, kita bisa memulai algoritma peramalannya di sini dengan menetapkan inisiasi awalnya. Inisiasi awal di sini bisa kita tetapkan dengan dua metode. Yang pertama, kita bisa menetapkan untuk nilai estimasi tingkat saat ininya itu sama dengan nilai aktualnya. Untuk estimasi trennya sama dengan 0, dan untuk estimasi musimannya itu sama dengan 1. Atau kita bisa juga melakukan inisiasi awal dengan merata-ratakan panjang musim pertama. Atau kita bisa melakukan estimasi tingkat saat ini dengan merata-ratakan panjang musim pertama. Kemudian untuk estimasi trennya, kita cari slope dari musim tersebut, dan juga untuk indeks musimannya, kita bisa cari menggunakan rasio antara nilai aktual terhadap nilai estimasi tingkat saat ini. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Ya, di sini ada 20 periode data. Nah, yang mana ini data permintaan untuk setiap data tribulan ya, sehingga 1 tahun itu ada 4 data. Dan kalau kita lihat di sini, ini setiap tahunnya membentuk efek musiman. Nah, di mana kita di sini diminta untuk melakukan peramalan pada periode ke-21. Tentunya dengan menggunakan metode Winters dengan pemulusan tingkat saat ininya 0,2. Kemudian pemulusan trennya 0,2 dan pemulusan musimannya 0,1. Sekarang kita lihat bagaimana kita menyelesaikan persoalan untuk metode Winters tadi. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana kita menyelesaikan persoalan untuk contoh soal tadi yang memiliki efek musiman. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menetapkan inisiasi awal. Oke, di sini kita tetapkan inisiasi awal pertama untuk nilai estimasi tingkat saat ini atau nilai L-nya. Metode yang saya gunakan di sini ini yaitu metode kedua, di mana untuk mencari nilai estimasi tingkat saat ini bisa kita cari dengan merata-ratakan nilai aktual pada musim pertama. Nah, jadi ini pada musim pertama pada tahun 2015 kita rata-ratakan sehingga didapat nilainya yaitu 349,25. Kemudian nilai T ini bisa kita cari dengan mencari kemiringan dari data pada musim pertama. Nah, sehingga ini didapat nilai slope-nya yaitu 1,3. Kemudian untuk mencari inisiasi awal untuk estimasi musiman, itu kita cari dengan mencari perbandingan antara nilai aktual dengan nilai estimasi tingkat saat ini. Jadi membagi antara nilai Y di sini dengan nilai L. Sehingga didapat untuk inisiasi awal nilai S di sini sebesar 0,96. Oke, untuk inisiasi awal nilai S, ini kita lakukan hingga 1 musim pertama. Nah, karena untuk menentukan estimasi musiman itu terhadap musim sebelumnya, sehingga baru pada periode kelima atau pada kuartal pertama di tahun 2016 itu baru bisa kita lakukan estimasi musiman dengan data musim sebelumnya, yaitu pada kuartal yang pertama. Kemudian kita lakukan estimasinya hingga pada periode ke-20 dan kita cari di sini nilai peramalannya. Nilai peramalan ini bisa kita cari dari periode ke-6 atau dari periode S plus 1. Jadi setelah 1 musim ditambah dengan 1 periode berikutnya,
Baru kita bisa menentukan berapa hasil peramalan yang ada. Dan di sini kita dapatkan bahwa nilai untuk peramalan pada periode ke-21 atau pada tahun 2020 kuartal pertama yaitu sebesar 420,67. Dan sama dengan metode peramalan yang lainnya, di sini kita perlu mencari nilai error dan juga ini kita mencari nilai mean absolute percentage error untuk mengetahui tingkat akurasinya. Jadi tingkat akurasinya di sini nanti bisa kita bandingkan dengan tingkat akurasi dari pembobotan yang berbeda, yang mana tingkat akurasi yang paling kecil itu bisa menjadi acuan atau patokan kita dalam menentukan bobot peramalannya. Di sini ini kurva hasil peramalan menggunakan Winters method. Nah, jadi ini kurva yang berwarna hitam, ini merupakan kurva data aktualnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi setiap 4 periode dia membentuk pola musiman ya. Jadi ada naik, kemudian turun, naik, turun, naik, turun. Dan ini berulang setiap 4 periode. Nah ini yang kita sebut sebagai pola data musiman. Dan kemudian ini grafik yang berwarna merah. Nah ini grafik yang berwarna merah ini hasil peramalan dengan menggunakan metode Winters. Dan kita lihat data hasil peramalannya ini mengikuti pola data musimannya ya. Jadi sama ketika pada periode tersebut data aktualnya naik, data hasil peramalan juga ikut naik. Ketika datanya turun, data hasil peramalan juga ikut turun ya. Jadi efek musimannya di sini bisa disesuaikan. Sekarang kita lihat bagaimana penggunaan Minitab untuk menyelesaikan persoalan peramalan dengan menggunakan metode Winters. Sekarang kita akan mencoba menggunakan Minitab untuk menghitung peramalan dengan menggunakan metode Winters tadi. Soal yang saya gunakan di sini sama dengan contoh soal sebelumnya. Oke, yang pertama, sama kita masukkan dulu data yang akan kita gunakan pada worksheet di sini. Ini saya kopikan data yang tadi kita gunakan. Kemudian bisa kita beri label data yang kita gunakan di sini. Dan kita bisa langsung masuk pada statistik untuk menentukan metode time series Winters method. Di sini kita pilih data yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada seasonal length atau panjang musim. Nah, panjang musimnya yang tadi pada data yang kita miliki yaitu sebanyak 4 periode. Kemudian tipenya, metodenya yang kita gunakan di sini adalah multiplikatif dan tentukan bobot yang akan kita gunakan. Ini untuk estimasi levelnya tingkat saat ini tadi kita gunakan bobot 0,2 ya. Untuk estimasi trennya 0,2 juga, dan untuk estimasi musimnya yaitu sebesar 0,1. Misalkan kita akan mencari untuk 4 periode ke depan atau 1 musim, kemudian starting from origin-nya dari mulai periode ke 20 ya. Nah, karena tadi yang data yang kita miliki itu sebanyak 20 periode. Kemudian untuk grafiknya kita tentukan yang ditampilkannya yaitu plot predicted dan aktualnya dan juga residual plotnya. Kemudian untuk resultnya kita bisa tambahkan summary tabel dan juga result tabelnya. Kemudian kita okekan dan kita lihat hasil yang kita dapat di sini ya. Oke, jadi ini yang didapatkan dari hasil perhitungan metode Winters dengan menggunakan Minitab ya. Oke, kita lihat ini grafik yang biru. Ini merupakan data aktualnya ya sampai di sini periode ke-20. Kemudian grafik yang merah ini merupakan hasil peramalan pada periode tersebut ya. Dan di sini ini grafik yang hijau. Nah, yang hijau di sini merupakan nilai hasil forecasting-nya. Tadi kita mencari forecasting untuk 4 periode ke depan atau 1 musim ya, sehingga di sini menghasilkan peramalan untuk 1 musim berikutnya. Dan kita lihat hasil peramalannya di sini ini membentuk kurva yang sama juga. Nah, ini untuk peramalan pada periode ke-21 ini sebesar 419,944.
pada periode ke-22 sebesar 442,74, pada periode ke-23 sebesar 461,756, dan pada periode ke-24 ini sebesar 428,709. Oke, dan di sini ini nilai akurasi yang didapat ya untuk MAPE, MAD, dan MSD-nya. Oke, di sini untuk hasil peramalannya untuk Winters method dengan panjang data sebanyak 20 ya, untuk level estimasi saat ininya 0,2, trennya 0,2, dan seasonalnya 0,1. Ini nilai akurasinya, dan ini nilai hasil peramalannya. Pada perhitungan dengan Minitab di sini, ini ada sedikit perbedaan dalam penetapan inisiasi awal. Di mana Minitab ini dia mengembangkan persamaan regresi dengan menggunakan variabel amatan sebagai nilai Y-nya dan waktu sebagai X-nya. Nah, sedangkan konstanta persamaan ini merupakan estimasi awal dari deret konstanta persamaan ini merupakan estimasi awal dari deret termuluskan atau komponen level dan slope dari koefisien regresi sebagai estimasi awal dari komponen trennya. Nilai awal untuk komponen musiman pada Minitab ini didapatkan dari variabel regresi dummy dengan menggunakan data yang tidak bertren. Nah, jadi ini penggunaan aplikasi dari metode Winters dalam peramalan untuk pola data musiman. Selain menggunakan metode Winters, pola data musiman di sini ini bisa juga dilakukan peramalan dengan menghapus efek musimannya terlebih dahulu atau deseasonalize data. Sampai di sini pertemuan kita kali ini dengan pokok bahasan triple exponential smoothing. Kita bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.